Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dinamika rotasi. Next. Sebelum masuk ke materi yang akan kami jelaskan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Nur Fikri, yang kedua ada saya sendiri, Ali Firandi Prasetyo, kemudian yang ketiga ada Tia Okto Yuneta, kemudian yang keempat ada Tabita Davidian, dan yang terakhir ada Ahmad Tori Al-Fatan. Berikut outline pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada definisi gerak translasi dan rotasi. Materi yang kedua yaitu momen gaya atau torsi. Materi yang ketiga ada momen inersia. Materi yang keempat ada momentum sudut. Materi selanjutnya kelima yaitu ada energi kinetik rotasi. Kemudian materi yang keenam ada hukum Newton 2 untuk rotasi. Dan yang terakhir ada contoh soal. Materi yang pertama yaitu definisi dari dinamika rotasi. Dinamika rotasi yaitu ketika suatu benda bergerak pada lintasan lurus, maka benda tersebut dapat dikatakan bergerak secara translasi. Akan tetapi, ketika benda tersebut bergerak pada sumbu putarnya, bergerak pada lintasan melingkar, maka benda tersebut bergerak secara rotasi. Ketika benda bergerak secara translasi, benda tersebut dapat menerima gaya eksternal jika diberikan. Kemudian ada gaya yang diterima. Jika gaya diterima pada lintasan lurus, maka lambang dari gaya tersebut yaitu F besar. Kemudian yang kedua ada gaya yang diterima pada lintasan melingkar, yaitu ketika benda tersebut dapat pula menerima gaya yang lebih dikenal sebagai torsi. Momen gaya atau torsi. Definisi torsi. 1. Torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Yang kedua, torsi disebut juga momen gaya. Yang ketiga, momen gaya atau torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah dengan putaran jam atau clockwise. Dan jika benda berotasi dengan arah berlawanan putaran jam atau counterclockwise, maka torsi penyebabnya bernilai negatif. Yang keempat, setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada sumbu putar benda atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Oke, di sini torsi atau momen gaya dirumuskan dengan sebagai berikut. Ya, keterangan simbol ini momen torsi dengan satuan Newton-meter. Yang kedua ada simbol F kapital atau gaya dengan satuan Newton. Yang ketiga ada simbol R atau jarak gaya terhadap poros dengan satuan meter. Ya, berikut ada rumusnya, di mana theta adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Selanjutnya ada momen inersia. Momen inersia didefinisikan sebagai kelembaban suatu benda untuk berpusat pada porosnya, atau dapat dikatakan ukuran kesukaran untuk membuat benda berputar atau bergerak melingkar. Momen inersia pertama kali diberikan oleh Leonhard Euler. Momen inersia dirumuskan dengan I sama dengan M kali R kuadrat, dengan I adalah momen inersia, M adalah massa, dan R adalah jari-jari. Benda yang terdiri atas susunan partikel atau benda-benda penyusunnya yang lebih kecil, jika melakukan gerak rotasi, maka momen inersinya adalah sama dengan hasil jumlah semua momen inersia penyusunnya. Dirumuskan dengan I sama dengan sigma M
dikali R kuadrat atau I sama dengan MR1 kuadrat plus MR2 kuadrat plus MR3 kuadrat plus dan selanjutnya. Setiap benda memiliki rumusnya. Setiap benda memiliki rumus inersianya tersendiri. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan rumus setiap benda. Next. Momentum sudut. Ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. L. Momentum sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut benda. L sama dengan massa benda dikali kecepatan linear dikali R jarak benda ke sumbu putarnya. Next. Energi kinetik rotasi dapat dirumuskan dalam energi kinetik sama dengan setengah dikali momen inersia dikali kecepatan sudut. Jika benda tersebut bergerak secara rotasi dan juga translasi, maka energi kinetik totalnya adalah gabungan dari energi kinetik translasi rotasi dan energi kinetik rotasi sama dengan energi kinetik total sama dengan energi kinetik ditambah energi kinetik rotasi. Energi kinetik total sama dengan 1/2 massa benda dikali kecepatan linear ditambah 1/2 momen inersia dikali kecepatan sudut benda. Next. Oke, selanjutnya adalah hukum 2 Newton untuk rotasi. Untuk benda yang bergerak secara translasi, maka berlaku pada benda tersebut hukum Newton, hukum kedua Newton, yang mana dirumuskan dengan del sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, adapun untuk yang bergerak secara rotasi, maka berlaku rumus torsi sama dengan momen inersia benda dikalikan dengan percepatan sudut benda. Nah, berikut ada tabel yang menerangkan antara perbedaan gerak translasi dan gerak rotasi. Di sini ada beberapa besaran dan dengan rumusnya yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pada gambar di atas, sebuah katrol silinder bejal dengan massa 3 kg dan berjari-jari 20 cm dihubungkan dengan 2 buah tali yang masing-masing memiliki terpaut pada benda bermassa 6 kg dan benda kedua bermassa 3 kg. Sistem di atas berada dalam kondisi tertahan diam dan kemudian dilepaskan. Jika tidak terjadi gesekan pada lantai, berapa percepatan kedua benda tersebut? Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, kita selesaikan dulu sistem katrolnya dengan menggunakan rumus gaya pada rotasi, pada benda berotasi, yaitu menggunakan rumus torsi sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Nah, dari rumus tersebut maka dapat ditarik hasil, yaitu tegangan 2 dikurangi tegangan 1 sama dengan 1,5 A. Nah, kita cari sistem M1 nya, maka dari menggunakan rumus gaya pada gerak translasi maka ditemukan besar untuk tegangan satunya, dan untuk sistem M2 sama dengan masih dengan menggunakan gaya pada benda yang bergerak translasi ditemukan besar tegangan keduanya. Selanjutnya kita substitusi ketiga persamaan tersebut. Yang pertama, substitusi dari sistem katrol tersebut yang menggunakan prinsip gerak pada benda berrotasi, kita masukkan nilai T2 dan T1 nya, maka akan ditemukan
untuk besar percepatannya yaitu 2,86 meter per sekon kuadrat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.